Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjumpa kembali para pemirsa di saluran ini. Kita sedang berbincang pagi setelah bersih-bersih masjid ya. Telah hadir di studio ada Pak Haji Joko Supriyanto. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Haji? Alhamdulillah. Mungkin sekilas tentang informasi haji untuk tahun 2023 ini secara kuota dan kapan kloter 1 akan mulai itu Pak Haji. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama alhamdulillah kita sudah dapat mengakhiri bulan Ramadan Ya. dalam keadaan sehat walafiat dan kita sudah memperoleh kemenangan seperti apa yang sudah diisyaratkan oleh Allah. Barang siapa yang melewati bulan Ramadan dengan baik, dengan mengikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya, insya Allah akan memperoleh kemenangan sehingga kita memasuki bulan Syawal dalam keadaan meningkat imannya. Alhamdulillah. Baik, berkenaan dengan pertanyaan tadi, ya kita minum dulu Pak. Iya. Tinggal kita sekarang akan menghadapi satu hari besar kembali. Jadi sekitar satu setengah bulan sampai 2 bulan ke depan ya. Itu kita akan menghadapi bulan haji atau bulan Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Sesuai apa yang pertanyaan yang sudah Pak Taryanto sampaikan tadi bahwa dari Kementerian Agama itu sudah menetapkan bahwa untuk haji tahun 2023 itu sejumlah 221.000 yang akan diberangkatkan, dan ini merupakan 2 kali lipat dari tahun yang lalu. Yang lalu itu tengahnya. Itu semua ada dulu. Kalau kloter awal mulai tanggal berapa? Sesuai informasi yang kami terima, kami juga selaku salah satu pembimbing haji di KPIHU Asamsu 2000 Kabupaten Wonogiri itu bahwa kloter pertama akan diberangkatkan dari embarkasi tanggal 24 Mei. Ya. Jadi praktis 1 bulan lagi kita akan di kloter 1 dari beberapa embarkasi yang ada berapa ya, 9 atau ada 11 embarkasi itu. Ya, adik dari Pemalang kloter 1. Oh, alhamdulillah. Ya. Oh ya. Nah, ini orang-orang pada bertanya Pak Jokowi. Kalau bulan haji itu kan tanggal 10 Dzulhijjah ya. Masih 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi. Kok berangkatnya awal sekali, terus di sana ngapain dulu Pak Jokowi? Ini orang-orang pada bertanya. Oke. Ya alhamdulillah sebetulnya kenapa kita lebih awal berangkat dan kita ini ngapain di sana. Satu sisi yang pertama bahwa kita ingin, karena banyaknya jumlah jamaah haji dari Indonesia yang sekitar 221 itu, dan itu merupakan jamaah ribu terbanyak di seluruh dunia itu kita harus mengatur perjalanan selama 40 hari dengan kapasitas embarkasi, kapasitas pelayanan, kapasitas sistem transportasi. Itu memang saat ini memungkinkan paling ideal itu 40 hari. Sehingga harus diatur siapa yang berangkat duluan, siapa yang belakangan, sesuai dengan kloternya masing-masing. Artinya tidak berarti yang datang belakangan lebih afdol atau yang datang awal tidak ya, juga gitu.
Keabdulannya sama gitu ya? Keabdulannya sama karena apa ya? Karena puncaknya kan di 10 atau mungkin di hanya 5 hari lah, 5 hari di prosesi Ar-Rusna. Jadi prosesi Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi itu yang pokoknya di situ. Kalau lebih praktis Pak Joko, untuk yang datang awal menuju 10 atau 5 hari sebelum Idul Adha ya, itu kan lama banget nunggunya nih. Ya. Nah, itu mereka apa saja ibadah-ibadah apa yang biasanya dilakukan dan di mana itu Pak? Oke. Jadi gini, kita ketahui bahwa perjalanan ibadah haji kita itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu adalah mereka yang datang duluan itu nanti menuju ke Madinah melalui bandara Madinah. Dari situ, jadi langsung di situ. Di sana nanti 10 hari atau 9 hari untuk melaksanakan arba'in. Itu dulu gelombang pertama atau gelombang pertama. Itu nanti di sana. Terus sampai beberapa kota dari sana. Nah, selama perjalanan itu mereka melakukan sholat. Selama di Madinah melakukan kegiatan 40 waktu. Dan kalau sudah 40 waktu baru dibawa atau dievakuasi ke Mekah begitu. Sambil melakukan niat umroh. Niat umrohnya nanti adalah di Bir Ali. Karena di situ ya haji dan umroh maksudnya. Ya haji dan umroh di Bir Ali. Di situ nanti kita langsung melaksanakan umroh terlebih dahulu. Makanya haji kita yang sudah dari Indonesia itu namanya haji tamattu, jadi mendahulukan umroh daripada haji. Terus berjalan begitu untuk gelombang pertama datangnya di Madinah dulu. Gitu. Artinya berumroh dulu ya? Ya. Umroh dulu. Oke. Kemudian setelah masuk di Bir Ali sebagai tempat gerbang masuk ya, mikot yang mikotnya. Itu terus tinggal di mana Pak Joko? Kalau sudah sampai di Bir Ali dan sampai Mekah, kita biasanya langsung melaksanakan tawaf melaksanakan prosesi umroh. Jadi tawaf kudum, sa'i, tahallul, dan kita langsung sudah berganti pakaian. Karena posisi ketika kita berangkat ke Mekah itu di Bir Ali kita sudah pakaian ihram. Sehingga nanti sambil menunggu waktu haji tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu kita umroh dulu biar kita tidak terus memakai pakaian ihram. Nah, itu yang disebut dengan tamattu. Jadi tamattu itulah kita mendahulukan umroh daripada hajinya. Oh, berarti setelah melaksanakan umroh selesai, Ya. Kemudian sudah bercukur atau tahallul, bisa kembali ke pakaian biasa dulu ya? Pakaian dulu dan kita tempatnya di hotel, masuk ke mantap. Habis itu kemudian sholat biasa ya, biasa ya. Oke. Artinya itu untuk yang datang awal Pak Joko ya. Nah kalau yang sudah datangnya mepet, gimana Pak Joko? Yang sudah mepet atau memang di kloter 2 itu memang nanti ke Mekah. Oh, lewat Jeddah. Oh di Jeddah. Ya. Jadi dibalik gitu ya? Iya. Oh. Tapi kita harus sudah niat ihram dulu atau niat haji dulu di Jamlamlam. Jamlamlam itu berada di tengah lautan itu. Jadi batas masuk dari mikot dari wilayah timur atau wilayah Asia Tenggara itu. Jadi atau nanti kita mulai niat itu di Bandara Jeddah. Ya, di situ kita sudah memakai pakaian ihram. Kalau di Indonesia itu kita sudah diperintahkan memakai pakaian ihram sudah dari embarkasi. Oh, sejak dari berangkat? Iya. Tinggal nanti kita niatnya di Jamlamlam. Karena posisi pesawat itu kan di atas, di Jamlamlam itu di atas.
Jarak ketika kita mau ke jalan itu kan pesawat sangat cepat sekali, sehingga ketika Repot ya? kita berpakaian ikram dan untuk menjaga ikramnya itu kan posisi sangat cepat sekali, sehingga harus pakaian dari Indonesia. Terus nanti tinggal misalnya pakai jaket, dilepas jaketnya, kita pakai ikram, pakai celana dalam, nanti celana dalamnya ya sudah dilepas pada saat itu saja, sehingga kita sudah langsung niat di sana. Itu kita masuk ke Jeddah, perjalanan masih dalam posisi pakaian ikram. Biasanya nanti tetap kita akan melakukan umroh dulu, walaupun hanya cepat. Artinya biasanya 2-3 hari sebelum prosesi haji. Jadi yang terakhir itu 2 atau 3 hari sebelum prosesi haji. Nah, di situ kita melakukan tawaf kudum. Artinya kalau menjelang itu sudah ramai banget ya, Sudah betul. rame, itu sudah. Nah, kita terus nanti bersama-sama. Nah, itu tetap kita masih tamattu selama tidak berganti pakaian. Nah, karena kan kita akan umroh dulu semua. Umroh dulu ya. Berarti baik yang turun di Bandara Madinah maupun di Jeddah semuanya haji tamattu ya, artinya melaksanakan umroh dulu. Ya. Berarti kalau yang turun di Jeddah umroh dulu kemudian itu langsung nyambung ke haji kah? Atau sempat Jeddah dua? Sempat juga. Jadi mungkin hanya 2 atau 3 hari juga. Maka umroh nanti ganti pakaian, nanti ganti pakaian lagi untuk melakukan prosesi haji. Nah, prosesi haji itu kita sudah niat dulu. Kemarin kan sudah niat di jam dalam atau di Ali kalau yang gelombang 1. Oke. Nah, sekarang ini Pak Jo, pertanyaannya agak ringkas. Jadi kalau misalnya kan ada yang berangkat dari Mekah lewat Madinah ya, ada yang lewat Mekah gitu ya. Semuanya kembali di Mekah ya, bersatu di Mekah. Nah, jadi yang mulai prosesi haji Pak Joko, itu awalnya apa Pak Joko? Gitu. Kegiatan yang itu sudah masuk bilangan haji, prosesi haji. Jadi nanti hampir mungkin 2 hari atau 3 hari sebelum Ar-Husna itu semua sudah berada di Mekah. Dan di situ mereka kalau sudah tanggal 8 Zulhijjah, 8 ya, 8 Zulhijjah ada yang sudah mulai melakukan perjalanan tarwiyah. Jadi menurut sunnah Nabi itu kita haji kan harus ke tarwiyah ya. Tarwiyah itu dari Mina dulu menginap, terus tanggal 9 Zulhijjah ke Arafah, ya. Sur Arafah nanti mereka wukuf, terus nanti 10 Zulhijjah itu dari hari Arafah ya. Terus di situ terus nanti baru ke Musdalifah, ke Mina, terus Jamrah. Kalau misalnya dipoinkan Pak Joko, di tarwiyah itu dari Mina. Iya. Di Mina ngapain di sana Pak Joko? Di sana melakukan sholat sunnah. Di masjid atau di tenda. Tenda ya, oke. Mina. Terus akhirnya sholat sunnah selama berapa jam di sana? Kita tidak ada 1 hari. Jadi mungkin Setengah hari. kalau berangkatnya itu malam, berarti hanya 1 malam. Nanti paginya menuju ke Arafah. Oke. Terus menuju Arafah. Menginap, jadi Menginapnya di Arafah atau di Musdalifah? Di Mina dulu. Di Mina dulu menginap di situ. Pagi berangkat. Pagi berangkat ke Arafah. Jalan kaki atau kendaraan sekarang? Kalau yang tarwiyah itu sudah disediakan kendaraan juga. Jadi jangan repot kepada para pemirsa untuk yang kaki-kakinya udah mulai bengkak-bengkak itu ada fasilitas kendaraan untuk melakukan perjalanan di sana. Iya. Terus dari Mina ke Arafah. Berarti masuk tanggal 9 ya? Iya. Tanggal 9 Zulhijjah. Zulhijjah. Hari Arafah kan 9 Zulhijjah ya. 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah nanti sampai malam atau sampai maghrib. Setelah itu baru ke Musdalifah. Itu tanggal 10 pagi. Bukan, malam. Masih malam ya? Malam menginap di
Musdalifah Musdalifah atau bermalam mabit itu. Itu berarti masih di tenda juga? Ada Kalau tenda juga? tidak ada. Ya itu hanya duduk-duduk aja atau Ya aja? ada di Hamparan? padang pasir yang sangat luas dan semua di hamparan padang pasir mereka bisa duduk, bisa rebahan, namun mereka untuk menginap, jadi mabit menginap itu. Ada disediakan penginapan atau ada tempat-tempat untuk istirahat? Sekedar berubah saja? Ya hanya disediakan untuk berbah, ada karpet itu di padang pasir. Gitu ya. Saking banyaknya ya tidak masalah itu. Itu berarti tanggal 9 malam ya? 9 malam. Oke. Terus nanti menginap, terus ke mana? Menginap jam 1 malam atau jam 12 malam lebih sudah pindah ke Mina. Oke. Mina, tenda Mina. Nah, itu nanti paginya itu langsung ke Jamarot. Tempat untuk melempar.